Itu Cina miskin masalahnya. nggak kehitung. Ini udah mulai dari tadi ya? Baru. Nggak apa-apa. Selamat datang di Monday Show with Mr. Ben. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Ini adalah sebuah pertunjukan stand up mingguan buat gua yang kurang kerjaan. Jadi ini memang nyari kerjaan. Kita bahas apa aja yang lagi rame selama seminggu ke depan. Kita coba kebut acaranya supaya selesai dengan cepat. Karena ada satu yang menarik perhatian gue. Yang dari Bandung siapa? Belum nyampe. Masih di Cililitan kan? Terakhir info masih di Cililitan katanya. Aduh, nggak keburu bro. Jadi ada yang dari Bandung nge-DM Viko mau nonton. Bang, ini kira-kira 9:30 selesai nggak? Gue mau ngejar kereta. Ya nggak tahu anjir. Kita kan jadi beban nih dan sekarang dia telat datangnya. Lucu banget. Kok ini fans lu belum datang kok dari Bandung? Nggak apa-apa. Tujuannya mau foto doang. Mau foto doang. Viko kan rockstar ya. Rockstar. Ya, sayangnya rockstar tapi kok 20 tiket nggak sold out kok. Kan pernah doang. Pernah. Sampai sekarang gue masih ngerasa lu rockstar kok. Oh iya. Masih ngerasa, nggak apa-apa. Gue kenalan dulu. Halo, abang depan. Kalian dari mana? Cikarang. Dari Cikarang. Lumayan juga kesini ya. Kalian mau nonton Viko sini? Sama nonton Mister juga. Sama nonton gue juga. Itu ngomong gitu biar nggak menyakiti perasaan gue. Indonesian culture gitu. Indonesian culture, Asian culture. Cut that stupid shit. You saying this? Itu menurut gue sebagai orang yang sering dengar bahasa Inggris, menurut gue tuh overrated tau. Apa sih cut that stupid shit? It's not even a real English sentence. Siapa yang ngomong? Gak ada orang boleh ngomong kayak gitu. Ada tapi jarang. Ini yang pakai topi maga. Halo, temannya Gracia. Sorry, what's your name? Namanya siapa? Jen. Thank you Jen. UPH juga? Iya. Kenapa ketawa dong? Iya, memang yang bisa afford acaranya cuma anak UPH. Acara BSI biasanya streaming. Anak BSI. Sedikit terlalu jahat. Bodoh amat. Halo, abang-abang sini. Apa kabar? Kalian dari mana? Dari Haji Nawi. Deket dong anjir. Ya udah nggak penting. Kalau lu? Dari Palmerah. Dari Palmerah. Oke, lumayan jauh, tapi nggak penting juga. Terima kasih udah datang. Thank you ya udah datang ya. Halo, kucing kesayanganku. Udah berapa kali datang lu? Udah nggak ngitung ya? 9 kali atau 10 kali. Ini Amir, teman-teman, rekor. Udah 9 kali atau 10 kali datang. Amir 1 kali nggak datang, AC-nya bocor. Nggak tahu kan? Tito saksinya ya. Halo, baik, thank you. Baik, udah berapa kali? Udah lupa juga, lost count ya, gokil. Ini lama-lama gue bikin klasemennya juga nih. Kayak World Cup, anjing gak penting banget acara begini. Ini acara kita show happy-happy aja, kita bahas yang lagi rame selama seminggu terakhir. Untuk malam ini ada 2 guest star yang akan stand up. Selain gue, jadi akan ada 3 orang. Tapi sebelum kita panggil guest star pertamanya, kita mulai dengan tagline dulu. Jadi kita mulai acara setiap hari Senin. Senin tuh identik dengan sesuatu yang sucks. Sesuatu yang nyebelin. Tapi gue nggak mau Senin tuh sucks. Senin should be tragic buat gue. Jadi pas gue bilang Monday Show with Mr. Ben, kalian bilang Monday shouldn't suck, it should be tragic. Siap? Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck, It should be tragic. tepuk tangan. Penampil pertama kita adalah seorang pemain film. Dia pernah main film di Kung Fu Hustle sebagai siluman kodok, guru Kung Fu kodok. Kita beri sambutan paling meriah untuk Tito. Nonton Kung Fu Hustle dulu nggak nih? Nonton. Tahu yang villain utamanya kan, jurus kodok kan. Gue dibilang siluman kodok karena bisa gue jurusnya. Perhatiin aja nih. Walaupun gue agak sebel gitu ya sama hewan kodok gitu. Karena gue Cina tuh kan. Kayak tadi dibilang sama Koben tuh lu nggak dihitung, lu Cina miskin gitu. Masalahnya sebagai Cina miskin gue kelihatan miskinnya aja gitu. Cinanya nggak kelihatan. Makanya gue sebel sama hewan kodok karena hewan kodok aja ada koknya gitu. Sedangkan gue dari kecil dipanggil Mas aja. Nyokap gue guru SLB gitu. Nyokap gue tuh karena ini ya, mungkin karena guru SLB gajinya nggak seberapa gitu kan, dan Cina suka efisiensi gitu. Daripada dia nyari asisten, mending anak aja gitu jadi asisten gitu.
Jadi gue sering dibawa ke sekolahnya tuh. Masalahnya dia ngajak gue tuh di umur-umur gue sekitar SD kelas 1 gitu. Yang umur anak-anak masih meniru tingkah laku di sekitarnya gitu. Jadi gue tuh bisa niruin beberapa macam orang cacat gitu. Pernah gue stand up dikasih tantangan suruh act out. Gue act out jadi Dani Aditya. Pada bilang, ih mirip banget gitu. Padahal gue cuma ngomong kayak, ya nama saya Dani Aditya gitu. Tepuk tangan buat buat Tito Tolol. Anjing gue berhayal lagi. Karena gue pernah lihat kumpul-kumpul tunawicara di Kemang. Itu ada memang komunitas disabilitas. Rame gitu, tapi sepi. Kayak dan ngobrolnya memang pakai bahasa isyarat. Jadi kayak perang jutsu Naruto gitu. Anjing banget ini orang. Itu yang aman kayaknya 1 menit deh. Oke, langsung aja. Ini adalah bintang tamu kita, seorang rockstar guys. Anjay. Dia sudah judol, narkoba, film, semua udah dilakuin, seks bebas juga. Aduh, ini rockstar sejatinya. Gue udah kangen banget ngeliat penampilannya orang satu ini. Kita beri sambutan paling meriah untuk Viko Fariza. Thank you. Salamnya yang gimana? Nanya dulu kan, make sure mau yang versi apa nih gitu loh gitu. Versi suci. Kasih dong. Kasihan mati nih, nggak boleh yang versi suci. Loh. Cek, suci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masih ya? Masih. Alhamdulillah. Dari mana bang? Cikarang. Cikarang. Jauh-jauh ke sini. Mau nonton? Biko. Wih, tanggal 19 ya ke Karawang. Karawang. Nonton lagi ya. Nonton lagi. Itu rekam aja, materinya sama. Iya, kan yang di sono gratis. Apa enggak nanti gue minta file yang rekaman ini ya, gue puterin di Karawang. Ya, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Baik semuanya ya. Pernah kangen gak sih sama gue? Udah pada lama ya nggak lihat gue ya. Jadi mungkin kayaknya ini waktu yang tepat ya buat gue klarifikasi ya. Mungkin juga ini jadi pertanyaan di kepala banyak orang, di kepala masyarakat Indonesia gitu kan. Kayak, Viko mana ya gitu. Kayak, diem-diem mereka nyari gitu. Kayak, Viko ini mana gitu. Kayak, ini tuh terbukti ya dari nilai tukar rupiah yang terus melemah gitu. Kayak, maksudnya nggak ada yang bisa menjelaskan itu lebih baik daripada di kepala mereka ada pertanyaan, Viko mana gitu. Karena mereka resah, jadi mereka bertanya-tanya, Viko mana, Viko mana. Sekarang gue jawab, khusus buat teman-teman semua yang nyariin Viko mana. Jadi sebenarnya gue selama ini ada di rumah standby, cuman jobnya aja nih nggak pada ngoling. Ada yang ngoling ngajak manggung band Dani, ya udah. Jadinya klarifikasi di sini data. Gitu. Cuman kan ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan kehidupan ditata lagi. Terus gue juga udah come out sedikit banyak ngasih tahu apa yang gue alamin beberapa waktu ke belakang, dan ya penerimaannya oke. Ada beberapa orang yang follow lagi, mau dengan sukarela mencet follow, dan oke, gue mau ikutin lagi perjalanan lu, dan ya ada respon-respon organik yang kayak gitu, menyenangkan. Meskipun namanya sesuatu udah dilempar ke publik kan, responnya nggak mungkin seragam ya, jadi pasti beda-beda gitu. Kalau responnya seragam tuh kemungkinannya paling lo abis nyerang pemerintah tuh biasanya respon seragam. Kalau gua come out ceritain apa kehidupan, ya responnya beda-beda.
Kayak yang ada yang tiba-tiba gue posting ya perjalanan baru gue di kehidupan baru gue posting, terus tiba-tiba ada yang komen kontol gitu. Maksud gue ya boleh beda-beda, cuman kan lihat-lihat juga videonya apa, gue lagi ngasih tahu nih sekarang gue ngapain aja, di komen kontol. Kan di video nggak ada variabel yang bisa bikin lu ngatain gue kontol gitu. Jangan dikatain kontol lah gitu. Ya respon bebas, cuman jangan kontol doang kayak gitu. Apa kayak kreatif gitu yang lain. Jadi jangan semata-mata kebencian itu. Yang respon tiba-tiba marah ada. Yang respon tiba-tiba gini, alah pecandu penjudi mah nggak usah dipercaya, ntar juga punya duit dia nyabu lagi gitu. Maksud gue gini, pecandu penjudi nggak usah dipercaya itu gue susah bantahnya. Ntar dia punya duit, ini gue aminin. Ntar dia punya duit gue aminin. Tapi yang susah buat gue terima adalah ntar dia punya duit juga nyabu lagi. Maksud gue, kalau kalimat ada imbuhan lagi, berarti sebelumnya udah pernah. Kayak gue mau nyewa perek lagi dah, dia sebelumnya udah pernah nyewa perek deh gitu. Kalau ada laginya berarti sebelumnya pernah. Nah, ntar juga punya duit nyabu lagi. Yang pertama saya nggak pernah nyabu. Yang kedua, kalau Anda tahu saya nyabu, berarti Anda ngikutin berita separuh-separuh. Karena substan saya sinte gitu. Iya, bukan sama mas gitu. Kalau mau nyela orang teriset mas. Nyabu lagi saya nggak pernah. Jatuhnya fitnah itu mas. Kalau ngomong saya nyabu lagi, aduh. Tapi yang ngedukung juga nggak kalah kocak gitu. Kayak dia bisa ngomong gini loh. Tenang bang, gue yakin lu pasti bisa comeback. Nah menurut gue ini ngasal. Karena orang ya ngeluarin statement atau sesuatu tuh minimal ada dasarnya gitu. Basicnya apa dia ngomong gini gitu. Minimal dia bisa comeback gitu. Ada dasarnya dulu gitu. Oke, kalaupun dasarnya ada nih, gue punya poin-poin yang bisa bikin gue merangkak naik lagi karirnya. Misalkan, katakanlah gue punya itu. Tapi, apakah gue mau melakukan step-stepnya lagi untuk bisa kembali karir gue merangkak? Karena kalau mau karir gue merangkak, gue harus ikutin step-stepnya dari awal. Jadi anak komunitas baru lagi. Ketemu abang-abang garuk tangan lagi. Ketemu Koben salaman Bang Ben. Gitu. Ketemu Tito ya Bang Tito. Gitu ya Allah. Mending susah gua gitu. Mending jadi orang susah tapi rebel daripada ketemu Mas Tito gitu. Cina banget sekarang gitu. Harus ngejilat senior kontol kata gue, mending hidup susah. Mending hidup susah tapi rebel gitu. Wah, kalau senior gua harus buhun lagi sih kayaknya. Gak mampu ya gua ya. Gak mampu gua anjir jadi junior buhun aja gitu. Maksudnya dulu gua waktu memulai karir gitu kayak senior gua semi Mongol gitu. Buhun aja gitu. Gue cabut aja lah dari entertain kalau senior gue harus buhun. Kacau gitu. Dan dari mana gitu kepercayaan diri dulu. Lu mah pasti comeback gitu. DNA penghibur tuh udah ada di diri lu, kata gue. Harus ada dasarnya ngomong begitu. Karena ketika ngomong begitu nggak ada dasarnya, itu jatuhnya apa? Toxic positivity. Dan kalau kalian ngira toxic positivity itu nggak bahaya, hati-hati teman-teman. Kalian tahu Fir'aun? Dari kapan dia ngerasa dia Tuhan? Wah, ada kita pernah dengar cerita Fir'aun bayi menantang Allah, ada? Nggak ada kan? Berarti waktu lahir dia nggak ngerasa Tuhan. Sampai namanya tinggal di lingkungan istana. Anak raja kan? Wish. Lingkungan sekitar kebayang gak lu ngejilat dianya kayak gimana? Pangeranku, respect pangeranku, kaisarku, gitu. Pasti dijilat-jilat sama orang sekitarnya gitu.
Dia namanya anak raja, gimana nggak? Gibran deh. Pasti dia bilang, nilai lu bagus banget gitu. Circle-nya pas itu toxic positivity, dan toxic positivity menciptakan monster. Kayak temen-temennya Fir'aun kan santai. Dia, ya udah gue raja, gue tertinggi di Mesir. Terus temennya nggak terima, lu kayaknya lebih mulia dari raja deh gitu. Terus gue apa? Lu Tuhan gak sih gitu? Oh iya gitu. Toxic positivity tuh, ngeri nggak lu? Cuma perkara ada komik karirnya mau redup, lu ngebangkitin Fir'aun. Jangan toxic positivity teman-teman. Apakah ini yang dari Bandung? Ya. Luar biasa. Kalau Anda tahu, sebenarnya bintang tamu malam ini Anda, Mas. Kayaknya udah terlalu lama ya, sebenarnya masih panjang. Nanti ya gue lanjutin di Karawang. Anyway, terima kasih teman-teman. Sekian, gue Viko, terima kasih. Udah kok. Iya, udah lama banget. Nggak apa-apa. Apa-apa ya? Gue masih 2 lagi nih materi closing. Ya. Mau naik lagi boleh, tapi kasihan orang Bandung ya. Lagian nggak ada opening sama middle-nya, jadi naik closing doang. Oke, tepuk tangan buat Viko dong. Lucu banget, masih lucu. Klarifikasi, kok lu bukan satu-satunya orang yang typo manggil gue Ben jadi Beb. Itu sudah kebiasaan sehari-hari, jadi tolong jangan gara, lu bukan tipe gue juga toh. Oke. Tadi bahas apa aja? Jampitsus. Oh yes, keren. Masa baru mulai langsung jampitsus? Ntar aja tuh. Kita yang Dan ini dia kasih waktu foto dulu nggak sama gua? apa? Mau foto? Di depan apa gimana ini? Ya boleh, lu buru-buru ya? Jam 10 sih. Oh gitu. Yaudah, nginep aja di rumah Viko. Ya udah foto aja, mau foto? Hah? Aneh banget anjir foto tengah acara gini. Biasanya selesai acara gue ajak selfie kan. Lu tahu kan gue tiap selesai acara gitu. Iya ngerti lu ngefans sama Viko gitu. Ya nggak apa-apa kalau foto-foto aja. Di luar aja, Ben? Iya boleh di luar, boleh Ya, di luar. aja ya. Ntar kalau lu stay sampai selesai boleh ikut gini. Nggak apa-apa. Biar nggak masuk ke aja. Salam buat Lisa Mariana, silakan. Lisa Mariana. Ya, gua nggak tahu orang Bandung. Anjir, gua nggak di mana problematik aja. Problem di mana-mana. Untuk sekelas orang yang masih make, bagus banget loh. Ini materi Viko. Gua nggak nyangka gua masih sebagus itu. Ada yang pernah ke warteg, boleh tepuk tangan? Ketahuan nih, Cina nggak pernah ke warteg nih. Cina UPH. Aman. Kita semua pernah pernah pesan menu kebanyakan di warteg dan lupa apa yang kita pesan, which is normal gitu. Tapi kalian pernah sadar nggak kenapa warteg itu nggak pernah bangkrut? Warteg tuh bisa survive gitu meskipun modalnya murni cuma kejujuran. Kayak apapun yang lu pesan, lu ditanya tadi pesan apa gitu. Dan gue tuh pernah ngetes, apakah dia akan negur gue kalau gue bohong belak-belakan. Gue pernah ke warteg jam 3 siang, jam 3 sore. Jam 3 sore itu lagi jam sepi, kan rame kan pagi siang malam. Gue kesana, menunya sisa dikit, gue nunjuk. Mbak, makan sini. Pakai apa? Pakai telur, pakai ayam, pakai urap. Diambilin semuanya. Gue makan, pas selesai makan, gue tanya, berapa mbak semuanya? Tadi pakai apa aja? Padahal gue cuma satu-satunya di sana. Antara dia lupa atau dia kayak bodoh amat gitu. Jadi gue bilang, tadi pakai, gue ngetes aja nih, tadi pakai nasi sama telur. Jadi 9.000 kak, padahal masih ada tulang ayam di atas piringnya. Dia ngelihat dan dia nggak ngejudge gitu. Apakah dia, jadi opsinya antara mungkin dia nggak lihat atau dia kasir aja ngelihat ada Cina miskin nyasar ke warteg gitu. Tapi sama kayak diiklasin aja, gue tetap bilang, oh ya kak tadi ada ayam tuh masih ada tulangnya gitu. Akhirnya gue bayar full gitu. Dan akhirnya gue mikir, kayaknya make sense deh kalau di balik warteg tuh ada emas 70 kilo, makanya mereka nggak bangkrut kan. Itu bisnis yang luar biasa. Dan ini masih relate sama, ini cerita agak panjang jadi mohon maaf ya kalau agak dragging sini.
Ini bukti percaya diri gue udah mulai turun, Mir. Meskipun udah bikin show ini berapa episode. Ini cerita 15 tahun lalu, 15-16 tahun yang lalu. Gue punya seorang teman, sebut saja Melvin. Melvin adalah Cina Balikpapan yang kuliah di Surabaya saat itu. Ini kosannya Melvin tuh di sini. Kampusnya di sini. Dia kalau mau ke kampusnya, mesti keluar dulu lewat gang, naik angkot lewat sini, terus balik lagi. Muternya agak jauh. Kenapa dia milih situ? Karena dia males motong lewat jalan pintas. Jalan pintasnya di kosannya di Surabaya. Kalau ada orang Surabaya pasti tahu yang gue omongin ini apa. Ini kosan, ini kampusnya. Kalau dia lewat jalan pintas, itu lewat Gang Doli. Ada yang tahu Gang Doli? Ada yang pernah ke sana? Gang Doli saat itu sebelum ditutup sama Bu Risma yang kelihatan kayak mami-mami. Itu iya kayak mami-mami banget kan auranya, katanya. Siapa ini? Gang Doli adalah lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yang bahkan mendatangkan turis-turis dari luar negeri. Mereka itu literally datang dari luar negeri cuman buat ke Gang Doli situ. Temen gue si Melvin itu kosannya di sini. Kalau dia lagi kepepet buru-buru, dia mau nggak mau harus lewat Gang Doli situ. Dan prostitusi itu identik dengan dunia malam. Karena memang mereka nawarin jasanya di malam hari, tapi di Gang Doli 24 jam. Dia pernah ke sana jam 8 pagi, habis pesen nasi uduk, lewat. Itu mbak-mbaknya, sebut saja jablay-jablaynya, udah sebut aja. Mereka tuh nongkrong, ngerokok gitu, nggak ada beban gitu, kayak sales-sales aja, kayak, kok sini kok sama saya, kok sini kok sama saya, gitu. Dan itu adalah hal yang biasa, yang dialami anak-anak di sana, gitu. Dan yang paling aneh adalah, ini cerita asli dari Melvin, kalau mereka dapat klien, dapat turis, orang berkulit hitam, itu birahinya gede banget. Mereka tuh bisa langsung order 2-3 cewek sekaligus. Jadi ini kejadian langsung, yang dilihat langsung sama Melvin. Dia lewat sebelahnya, dia papasan sama orang kulit hitam. Di Gang Doli itu ada namanya akuarium. Akuarium tapi bukan isi ikan, isinya ya itu. Jadi ini akuarium, terus ada sofa, itu ada beberapa cewek yang duduk situ, terus ada maminya yang nawarin ke depan. Terus si orang hitam tuh dia nanya, namanya siapa? Oh itu Melly, itu Natasha, itu Selfie gitu. Jadi kayak, oh iya, oke, kalau ada kesengajaan nama mohon maaf ya. Dan dia, oh ya saya mau tiga-tiga itu, Melly, Selfie sama Natasha katanya. Oh ya. Dan pas udah selesai, itu bertiga dalam satu kamar, 1 jam selesai, terkapar gitu. Si maminya itu nyamperin ke kamar, ngetok, nanya gitu. Tadi pakai apa aja? Tadi pakai Melly, pakai Selfie. Nah, Natasha itu lagi tergeletak gitu, itu nggak dihitung sama dia. Dan diiklasin sama maminya, mungkin tuh karakternya orang Jawa gitu kali ya, baik itu warteg atau mami-mami. Astagfirullah. Temen gue si Melvin itu adalah tipikal Cina yang culun banget. Dia tuh rajin ke gereja. Dia, lu bayangin gua tapi kurus banget lah. Culun banget, dan dia rajin ke gereja, dia nggak berbuat macam-macam. Dia selalu lewat Gang Doli bertahun-tahun, tapi dia nggak pernah macam-macam. Satu hari teman-temannya dari Jakarta 3 orang nyamperin ke Surabaya, jalan-jalan. Dia minta Melvin jadi tour guide, tolong dong kita telusuri di Gang Doli itu kayak gimana. Akhirnya di Gang Doli itu ada satu tempat pijet, ya banyak tempat pijet, tapi spesifik ini massage katanya. Dan Melvin dengan polosnya, oh ini kayaknya tempat pijet deh, gua sering lewat sini. Masuk mereka berempat dan dibayar sama teman-temannya. Mereka bayar dan temannya 3 orang tuh pada ketawa-ketawa gara-gara Melvin juga disuruh pijet. Melvin dengan polosnya mikir, oh ini kita mau pijet. Padahal enggak, pijetnya pijet plus kan. Akhirnya pas masuk ke dalam, disuruh buka baju, suruh pakai handukan, agak awkward nih. Akhirnya dipijet. Gimana kok skripsinya? Ya capek nih. Ya udah kok, sini balik aja duduk. Akhirnya dia berbalik duduknya. Terus celananya handuknya mau dipelorotin sama si Mbak ini. Pas mau dipelorotin, Melvin ketakutan. Jangan Mbak, jangan. Mas, nggak apa-apa, temen-temennya udah bayar. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa, pijet biasa aja gitu.
Mas nggak apa-apa, santai aja sama saya pertama kali ya. Mbak nggak usah beneran, nggak usah. Ini saya mau pijet beneran, pijet aja Mbak, nggak usah dicopot handuk saya. Dan sumpah ini jablanya bilang, nggak apa-apa Mas, ini udah tugas saya. Dan dibuka langsung. Melvin cerita ke gua bahwa itu adalah 17 detik paling membahagiakan dalam hidupnya. Tapi yang bikin gue bilang adalah, lu bayangin, ini adalah seorang jablay gitu, yang identik dengan, wah ini pekerjaan apa kelas bawah, bahkan ini bukan dianggap pekerjaan buat kebanyakan orang, dan somehow dia punya integritas lebih tinggi daripada Jampitsus. Kok bisa? Itu aja dari gua, terima kasih semua sudah menyaksikan. Kita akhiri dengan tagline, Monday Show with Mr. Ben, Monday Shirensak. It should be tragic. Tepuk tangan, terima kasih.